Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas True, ya TRUE, ya Trinity Dynamic. Nih, ini kita lihat ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke bagian analisis ya. Untuk seperti biasa, kita harus cek riwayat pembagian dividennya. Dan true gitu ya, saya udah cari ini nggak ada ya riwayat pembagian dividennya. Gitu. Buat saya penting sekali perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Gitu. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Gitu ya, dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas, atau ada masalah sama bisnisnya gitu ya, nggak stabil, atau cuman memperkaya owner perusahaannya aja gitu ya, terutama top manajemennya gitu. Kenapa? Karena mereka udah dapat gaji ratusan juta gitu ya tiap bulannya gitu. Jadi kalau perusahaan rugi gitu ya, dikelola asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus, ya mereka nggak peduli juga. Udah nyaman dapat gaji besar gitu ya tiap bulannya. Sedangkan kita kan cuma dapat dari dividen sama dari capital gain. Ya, jadi ya kita memang harus cari gitu ya perusahaan yang baik gitu. Nah, jadi untuk riwayat pembagian dividen ya, jadi ini nggak menarik ya gitu, nggak ada riwayat pembagian dividen. Jadi kalau nggak menarik ya close aja laporan keuangannya. Simple kalau saya ya, buat apa dicari-cari yang bagus-bagus ya gitu kalau memang di awal nggak menarik. Ya ini satuannya rupiah ya, dan ini kita langsung cek ke bagian kas tarakas ya, yang ini nilainya. Nah, kenapa kas tarakas ini penting gitu ya, saya selalu sampaikan, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan gitu. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit ya nggak bisa bayar operasional, nggak bisa ekspansi usaha, nggak bisa bayar pinjaman ke bank ya. Jadi ya harus dilihat, kita pastikan kasnya itu mencukupi ya. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas ya. Nah, sebelum ke ekuitas ini memang ada kenaikannya ternyata di sekitar apa nih? Oh, satuannya rupiah juta ya, 500 juta. Nanti kita cek ya naiknya kenapa nih di laporan arus kas. Nah, untuk di ekuitas langsung pilih saldo laba ya, dan ini udah langsung ketahuan gitu ya. Kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen? Lihat nih, saldo labanya negatif ya. Perusahaan yang bagus, yang baik, setidaknya saldo labanya ya harus positif ya. Nah, teman-teman harus tahu saldo laba itu apa. Saldo laba itu adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Nah, jadi karena ini saldo labanya negatif ya, artinya dia rugi melulu. Jadi Citru dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah mengakumulasikan total kerugian sebesar 58,4 miliar. Rugi melulu, nggak pernah untung. Ya, rugi melulu gitu. Jadi kalau saldo laba yang negatif seperti ini termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik ini ke 500 ribu berkali-kali lipat, saya nggak peduli gitu ya. Saya nggak mau, nggak tertarik gitu. Saya nggak tertarik dengan pergerakan harga jangka pendek ya, karena ini udah di mata saya ini bermasalah gitu ya. Nah, kalau perusahaan yang rugi melulu tadi ya tadi gitu ya, berarti kan keuntungannya nggak nyata ya, ada masalah gitu. Nah, untuk pemilik perusahaan, owner perusahaan ya udah tinggal ambil gaji aja. Perusahaan rugi ya nggak masalah, saya udah enak gitu ya, dapat ratusan juta tiap bulannya gitu. Simpel aja gitu. Makanya kita harus cari perusahaan yang pro kepada pemegang saham gitu ya, saya selalu sampaikan. Nah, itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini nilainya. Ya, ini pindahkan dulu angkanya gitu ya. Tahan. Out dikit ya. Saya kadang ini batuknya udah hilang sebenarnya, cuman pileknya masih ada. Oke, ini kita lihat ya, ekuitas sudah dipindahkan, dan perusahaan yang defisit ya, saldo labanya yang rugi melulu, ini di harganya sangat premium ya, di PBV 7,8. Jadi super kemahalan buat saya ya, karena saya cari ya di bawah satu lah kalau bisa ya gitu. Cuman kembali lagi ya, kalau harganya naik berkali-kali lipat ya saya nggak tahu ya, nggak tertarik juga. Oke, sekarang kita langsung cek ke bagian laba rugi ya, langsung cek ke bagian pendapatannya yang ini. Nah, kenapa kita harus lihat pendapatan gitu ya? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan yang baik, yang bertumbuh, ya pendapatannya cenderung naik gitu ya. Artinya produk yang dijual perusahaan, barang atau jasanya itu disukai customer ya, dibutuhkan customer, relevan gitu, maka beli terus. Nah, tapi kalau yang ini lihat nih ya, si True ini dia pendapatannya turun 50% dari 70 ke 35. Artinya produk yang dijual si True ini yang nggak menarik di mata customernya gitu ya, nggak relevan, nggak tahu jualan apa ini. Saya
Saya nggak tahu ya, karena kan kadang saya nggak gitu hafal ya tiap perusahaan ini bisnisnya apa. Cuma saya karena memang udah biasa di laporan keuangan ya saya lihatnya dari kacamata saya. Jadi ini bisnisnya bisa dibilang nggak menarik. Apa ya, bisnisnya nggak menarik. Produknya nggak menarik. Ya iya dong. Gitu, kalau perusahaan senang jadi pasti beli terus, pendapatan naik. Tapi kalau misalnya kompetitornya mungkin lebih menarik ya customer pasti lari ke kompetitor. Gitu, jadi ini turun, anjlok pendapatannya. Ya, lalu pendapatannya nanti dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Yang ini nilainya. Ya, laba bruto ini penting, gitu. Kenapa? Karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Ya, dari gross profit marginnya. Ini 20%. Jadi kalau teman-teman jual satu produk harganya 100.000, ambil laba kotornya itu 20.000. Ya, 80.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya, maka kita harus cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, gross profitnya yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena semakin besar gross profit, nanti akan semakin besar laba bersihnya. Karena kan nanti si laba kotor dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti keluar laba bersih. Ya, dan ini perusahaan ini rugi. Tuh. Ya, rugi lagi. Gitu ya. Dan lihat gini ya, di periode sebelumnya juga rugi. Ya, jadi kalau rugi terus wajar dia makin defisit, mengakumulasikan total kerugian, gitu ya. Jadi saya nggak ya tadi kalau buat saya ini perusahaan bermasalah, gitu ya. Ruginya makin lama makin besar ya, tuh labanya pendapatan turun, laba kotornya turun, laba bersihnya rugi bersihnya makin naik. Ya, jadi kan udah bisa disimpulkan gitu, produk atau barang jasanya ya nggak disukai sama customer ya, kurang disukai gitu. Jadi udah jelas nggak menarik buat saya tuh. Checklist kayaknya udah X semua gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Mana arus kas? Nah, ini nih. Penting kita lihat arus kas gitu. Kenapa? Karena laporan arus kas ini sering dilupakan oleh berita dan analis ya, hampir nggak pernah dibahas. Gitu, padahal ini penting gitu kalau teman-teman mau naik level gitu ya, memahami laporan keuangan. Ya harus lihat, mulai pahami gitu ya ketiganya, neraca, laba rugi dan arus kas. Ya gitu. Memang kalau saya pakainya segini aja, masih saya bisa gitu ya. Maksudnya menjelasin misalnya pakai inventorinya gitu ya, bisa aja. Cuman buat saya kurang praktis karena saya dari 2016 sampai sekarang setelah seiring berjalannya waktu ini cukup buat saya yang ada di sini gitu ya. Dan ya udah gitu, teman-teman perlu tahu aja, saya nggak buka kelas premium, nggak buka grup premium, jadi ya tinggal simak aja video saya, nanti lama-lama juga paham kok ya. Nah, ini kita lihat ya, penerimaan kasnya ini 96 miliar. Nah, ini penting gitu ya, kita lihat penerimaan kas. Kenapa? Karena pendapatan ini sifatnya akrual, jadi cuma dicatat di atas kertas aja. Tapi kalau penerimaan kas, dia berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan. Ya, jika teman-teman misalnya nih ya, ini bagus nih, rasionya ini tinggi sekali, 269%. Jadi misalnya teman-teman jual barang 100 juta, customer itu bayar 269 juta. Wow, lebih besar. Ya, selisihnya itu apa? Selisihnya itu bisa jadi piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu. Jadi rasionya harus tinggi, harus 100% gitu. Kalau ini lihat dia lebih tinggi. Artinya perusahaan bisa menagih piutang-piutang yang sebelumnya masih di luar gitu. Customer yang belum bayar ditagihin, ayo bayar sini. Gitu. Jadi harus tinggi. Kenapa? Karena si uang kas itu punya fungsi tadi untuk bayar operasional usaha, ekspansi dan juga pinjaman ke bank. Makanya nggak boleh terlalu rendah. Ya, harus diingat gitu. Nah, jadi dia bilang tadi si pendapatannya si True tuh 35,8 miliar, penerimaan kasnya bagusnya ini 96,4 miliar. Nah, sekarang kita gunakan nih kasnya untuk bayar operasional, bayar karyawan, bayar bunga, bla bla bla. Nanti keluar net CFO. Nilainya positif nih, bagus. Ya, artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Ya, bisnisnya itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Ya, buat apa kok teman-teman punya bisnis? Buat apa punya bisnis yang hanya bayar operasional aja, hanya bayar karyawan aja, hanya bayar suppliernya aja tanpa ada uang sisa untuk teman-teman. Ya, makanya nilainya nggak boleh negatif. Kalau ini bagus, positif, real, gitu ya. Lalu kita lihat nih aktivitas ekspansi usahanya. Ya, ini nilainya negatif, artinya bagus. Kenapa? Karena perusahaan ini artinya dia ya berekspansi, semakin lama semakin besar. Ya, ini kita lihat tuh uang muka proyek. Ya, ini uang muka properti ya ini ya. Berarti kayaknya properti atau enggak konstruksi, kayaknya properti kayaknya nih. Trinity kayak Trin ya, namanya mirip. Ya tuh, perolehan aset tetap nilainya negatif. Ya, jadi dia semakin lama semakin besar gitu. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas pendanaan, atau bahasa saya itu aktivitas pinjaman ke bank. Ya tuh, nilainya yang bagus itu negatif seperti ini. Ya, kenapa harus negatif? Karena perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Gitu ya.
Jadi kalau dia ambil pinjaman dia nilai positif. Kalau dia tuh nih suntik modal nilai positif. Kira-kira buat teman-teman perusahaan yang bagus itu suntik modal atau enggak sih? Gitu. Yang bagus itu kalau buat saya ya dia bisa semakin besar dari aktivitas bisnisnya, bukan hanya berdasarkan sama suntik modal. Gitu. Jadi ini ada riwayat suntik modal ya sebelumnya. Terus juga ini tuh bayar pinjaman. Ya ini bagus nih, dia semakin melunasi pinjaman nilai negatif. Kalau perusahaan bagi dividen juga dia nilai negatif. Ya jadi ini bagus. Nah ini pola arus kas yang bagus sebenarnya. Dia plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Gitu ya, jadi uangnya udah diterima nih dari perusahaan, dari customer, bayar operasional ada sisa, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman masih ada sisa. Ya ini bagus, makanya kasnya menguat. Gitu. Cuma sayang sekali dia harus menutupi defisitnya ini supaya bisa bagi dividen karena kan ini masih rugi melulu. Ya, gitu. Nah, karena ini ada pinjaman gitu, saya jadi pengen lihat si rasio lancarnya untuk jangka pendek ini bisnisnya aman nggak? 576 dibandingkan dengan 308. Ya, secara rasio lancar nih hampir 2 ya nilai jadi bagus. Namun secara kas rasionya ini uang 6,5 miliar, kewajiban kurang dari setahun yang harus lunas itu 308 miliar. Jadi ini agak beresikonya menurut saya tinggi. Ya, dan kalau kita lihat rasio kas tara kas dibandingkan dengan short term debt-nya atau utang banknya lah ya. Ini 67 miliar. Ya, jadi perusahaan ini akan berkutat dengan utang depan matanya. Ya, teman-teman di dompet punya uang 6,5 miliar, punya utang di bank yang harus dilunasi kurang dari setahun 67 miliar. Pusing nggak tuh ya? Punya uang di dompet 6,5 miliar, tapi utang depan mata 67 miliar di bank. Ini perusahaan ini sangat resiko tinggi berarti buat saya ya. Karena takutnya dia resiko gagal bayar gitu, atau enggak nanti dia mungkin suntik modal lagi, atau enggak ambil pinjaman lebih besar, gali lubang tutup lubang. Ya, lalu kalau kita lihat secara DER-nya, tadi berarti jangka pendek jadi beresiko sekali ya. Lalu untuk jangka panjangnya kita lihatnya untuk DER-nya ini 536 dibandingkan dengan ini DER di atas 2. Di atas 2. Ya. Jadi ini jangka panjang juga beresiko. Dan kalau kita lihat lebih spesifik di long term debt to equity-nya 223 dibandingkan 243. Jadi sebenarnya ini memang kalau jangka panjang memang masih hampir 1:1 ya, masih lumayan gitu. Cuman untuk jangka pendek ini beresiko sangat tinggi. Ya, ini saya bahas ini bukan bahas harga saham ya, saya bahas kegiatan bisnisnya. Gitu, ini sangat beresiko. Ya, jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya, buat saya sih True ini perusahaan yang nggak menarik karena tadi nggak ada reward bagi dividen, ya nggak ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Dan setelah kita lihat lebih lanjut, ini perusahaan yang bermasalah karena rugi melulu, saldo lambanya negatif, defisit, ya nggak terbukti untung gitu. Dan untuk perusahaan yang defisit seperti ini nggak bagi dividen pula, harganya premiumnya di 7,8 gitu ya, sangat-sangat mahal buat saya gitu ya, PR negatif. Namun secara pola arus kas ini baik ya, plus min gitu. Cuman kalau misalnya perusahaan ini bisa mempertahankan lah setidaknya pola arus kasnya seperti ini ya utang dia bisa terbayarkan, tapi ini masalahnya beresiko tinggi sekali karena ya tadi udah dibahas ya, untuk jangka pendek 6,5 dibandingkan dengan 67. Ya, jadi saya nggak tahu nih perusahaan nanti bakal ambil tindakan seperti apa gitu. Jadi untuk jangka pendek saya rasa ini sangat berisiko tinggi. Ya, nah jadi nggak tahu nih buat teman-teman si True ini masih baik atau enggak, murah atau enggak harganya, ya silahkan dinilai sendiri gitu. Karena ini semua ya hanya opini dari saya, analisis dari saya aja sih. Gitu ya. Memang kalau nggak salah yang request ini tuh kalau nggak salah ada kerjasama gitu sama pemerintah atau apalah gitu ya, saya lupa gitu ya. Cuman ya kembali gitu ya, kalau saya melihat seperti ini ya mau tadi harganya naik berkali-kali lipat juga nggak akan tertarik juga ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat saya untuk True gitu ya. Dan teman-teman perlu diingat bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari analisis fundamental dan juga hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi sekarang berjalan Q4, tahun depan gimana, 2 tahun lagi gimana, nggak tahu. Silahkan teman-teman proyeksikan sendiri ya, diproyeksikan apakah masih cerah atau masih enggak ya, masih bagus atau enggak ya, silahkan ya analisis lebih lanjut sendiri. Dan juga sekali lagi saya selalu sampaikan, saya di sini gitu ya, analisis yang yang kita lakukan ini hanya membahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya. Jadi kita nggak bahas tentang kinerja harga sahamnya apakah ke depan bakal naik atau turun, nggak, kita nggak bahas itu ya, saya nggak bahas itu. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat saya untuk True gitu ya. Dan ya
Kalau teman-teman ada request saham, ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon. Dan juga saya terbuka untuk kerjasama, kolaborasi, dan juga sponsorship. Ya silahkan yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya nih ada di screen dan juga di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja mungkin. Terima kasih sudah menyimak gitu ya analisis saya gitu. Semoga analisis saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.